Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Atika, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal. Materi yang akan kami presentasikan yaitu pasar modal syariah, dan adapun anggota kelompok saya yaitu Ayu Apriliani, Siti Manira Suci Cahyani, Sukmawati Tulis Hidayatul Iska, dan yang terakhir Tria Kurnia, yaitu saya sendiri selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu Ayu Apriliani. Kepada Saudari Ayu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna atau pengertian dari pasar modal itu sendiri, yang mana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Butir 14 yang menyatakan bahwa definisi pasar modal ialah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Selanjutnya ada sejarah pasar modal di Indonesia, yang mana terdiri dari 3 masa. Yang pertama ada namanya masa kolonial, yang kedua masa Perang Dunia II dan Orde Lama, dan yang terakhir ada masa Orde Baru, yang mana masa kolonial itu terdiri dari jual beli efek, saham, dan obligasi sejak tahun 1880. Yang kedua ada Bursa Efek di Batavia yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1912. Yang ketiga ada Bursa Efek di Surabaya yang didirikan pada tanggal 11 Januari 1925. Dan yang terakhir ada Bursa Efek di Semarang yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1925. Yang kedua ada masa Perang Dunia yang kedua dan Orde Lama, yang mana Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup dan disusul oleh Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 Mei 1940. Yang kedua ada Bursa Efek Jakarta yang dibuka kembali tanggal 3 Juni 1952. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Undang-Undang Bursa. Dan terakhir ada nasionalisasi perusahaan asing, sengketa irian, dan tingginya inflasi, yang mana ini menyebabkan kepercayaan masyarakat turun sehingga Bursa Efek di Jakarta itu mengalami penutupan. Yang ketiga ada namanya masa Orde Baru, yang tanggal 10 Agustus 1977 berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1976, maka diaktifkannya kembali pasar modal pada Desember 1987, adanya penyederhanaan persyaratan emisi saham dan obligasi, yang mana biaya yang dipungut Bapepam dan diperbolehkannya asing dalam membeli efek maksimal dari 99 jumlah emisi. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Pasar Modal yang mana terdapat pada nomor 8 tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 10 November 1995. Ada otoritas jasa keuangan yang terdiri dari Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang pertama ada Bursa Efek yang terdiri dari perusahaan efek, yang mana adanya penjamin emisi, perantara pedagang efek, serta manajer investasi. Yang kedua ada namanya wakil perusahaan efek. Yang pertama ada WPEE, wakil penjamin emisi efek. Yang kedua WPPE, wakil perantara pedagang efek. Yang ketiga ada WMI, wakil manajer investasi. Dan yang terakhir ada namanya WAPERD, wakil agen penjual efek reksadana, yang mana ini merupakan yang mendapatkan izin dari OJK yang tugasnya sebagai penjual efek di reksadana. Dan selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan, yang mana lembaga penunjang yang terdiri dari Biro Administrasi Efek. Yang kedua ada kustodian, yang terakhir ada wali amanat.
Ada profesi penunjang yang terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, profesi lain yang ditetapkan dengan PP, dan ahli syariah pasar modal. Selanjutnya ada pemodal yang terdiri dari domestik serta asing, dan penasihat investasi yang mana terdiri dari orang perseorangan, perusahaan, serta yang terakhir perusahaan pemeringkat efek. Selanjutnya ada emiten, perusahaan publik, serta reksadana. Baiklah, selanjutnya ada namanya regulasi pasar modal syariah. Yang mana regulasi pasar modal syariah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. POJK nomor 15/2015 berisi tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. POJK nomor 16/2015 berisi tentang ahli syariah pasar modal atau ASPM. Ada POJK nomor 17/2015 yang berisi penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten dan PP syariah. Selanjutnya ada POJK nomor 18/2015 yang mana berisi tentang penerbitan dan persyaratan suku. Yang selanjutnya ada POJK nomor 19/2015 yang berisi penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. POJK nomor 20/2015 yang mana penerbitan dan persyaratan efek beragun aset atau EBA syariah. Ada POJK nomor 53/2015 yang berisi akad yang digunakan di dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. POJK nomor 30/2016 yang mana isinya ialah dana investasi real estate syariah. POJK nomor 61/2016 yang mana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Dan yang terakhir ada POJK nomor 35/2017 yang mana isinya di sini adalah adanya kriteria dari penerbitan pas daftar dari efek syariah atau DIS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penawaran umum sampai dengan perdagangan efek di bursa efek. Yang pertama ada proses internal emiten yang berisi penyusunan bisnis plan persetujuan RUPS yang terdiri dari penjamin emisi efek, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, dan terakhir ada namanya kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Selanjutnya setelah adanya proses internal emiten, adanya proses di EJK, yang mana terdiri dari melakukan penelaahan atas kelengkapan keterbukaan dari aspek yang pertama, hukum, kedua, akuntansi, dan ketiga, keterbukaan lainnya atau prospektus, serta memberikan komentar tertulis dalam maksimal 45 hari, sehingga menghasilkan hasil terakhir yang namanya penyataan pendaftaran yang dinyatakan secara efektif. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu Siti Manira. Kepada Siti Manira saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke materi berikutnya terkait dengan materi proses penawaran umum sampai dengan perdagangan efek di bursa efek. Yang pertama ada proses pasar perdana, di mana terdiri dari sindikasi penjamin emisi efek melakukan penawaran, kemudian ada penjatahan efek kepada investor, selanjutnya ada penyerahan bukti efek kepada investor dan refund jika ada. Kemudian di sini ada transaksi efek di bursa efek. Misalnya ada satu perusahaan yang memiliki saham dan ketika Anda ingin membeli saham tersebut tetapi melalui broker, maka Anda bisa membeli dan menjual. Kemudian apa indikator agar Anda membeli dan menjual saham tersebut? Anda bisa melihat nilai PE atau price earning yang digunakan untuk menilai mahal atau murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Jika nilai PE-nya tinggi, maka Anda bisa menjual, dan jika nilai PE-nya rendah, maka Anda bisa membeli. Lanjut slide.
Kemudian di sini ada transaksi yang dilarang. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, ada penawaran atau permintaan palsu, ba'i najsi, kemudian ada perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga ada perdagangan atas barang yang belum dimiliki atau ba'i al-ma'dum atau short selling. Kemudian ada informasi orang dalam atau insider trading, selanjutnya ada transaksi margin atau riba, kemudian ada penimbunan atau ihtikar, selanjutnya ada mengandung unsur suap atau riswah, dan yang terakhir ada transaksi lain yang mengandung spekulasi atau gharar, manipulasi, penipuan atau tadlis, menyembunyikan kecatatan atau GCC, dan mengandung kebohongan atau tagrir. Transaksi yang bertentangan tersebut sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional yang di mana tercantum dalam nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian di nomor 40 tahun 2003 terkait dengan pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan yang ketiga di nomor 80 tahun 2011 terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya, daftar efek syariah. Pengertiannya, kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Pengguna daftar efek syariah berupa bursa terdiri dari JII dan ISSI. JII merupakan Jakarta Islamic Index dan ISSI merupakan Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian ada juga reksadana syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan investor berbasis syariah. Kemudian penerbit daftar efek syariah dapat berupa otoritas jasa keuangan atau pihak penerbit daftar efek syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Kemudian kapan penerbitan daftar efek syariah? Secara periodik itu terjadi antara Mei dan November. Efektifnya terjadi pada 1 Juni dan 1 Desember. Kemudian terjadi secara insidentil dan terakhir diumumkan di website OJK sendiri. Next. Kemudian di sini ada proses screening daftar efek syariah. Yang pertama, bisnis screening terdiri dari kegiatan yang bertentangan, maksud saya bisnis screening. Di antaranya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu di antaranya ada perjudian dan sejenisnya, kemudian perdagangan yang dilarang, kemudian yang ketiga jasa keuangan ribawi. Selanjutnya ada jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar atau judi, maisir. Kemudian ada produksi, distribusi barang haram, dan transaksi suap. Kemudian di financial screening, kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah itu ada utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Kemudian ada pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Dan saham syariah tentunya ada daftar efek syariahnya. Next. Kemudian berikut ini adalah cara investasi saham syariah. Yang pertama, Anda memilih perusahaan efek yang mau Anda beli sahamnya, kemudian Anda membuka rekening efek, bisa melalui broker atau Anda transaksi sendiri dengan online system, dengan minimal pembelian 1 lot atau 100 saham. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya berikutnya.
Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Siti Manira. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Suci Cahyani Putri. Kepada Suci Cahyani Putri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai suku. Adapun yang pertama, pengertian suku. Secara bahasa, asal kata suku berasal dari bahasa Persia, yaitu jak, yang diserap ke bahasa Arab menjadi kata sak, yang merupakan bentuk jamak atau perular dari suku, yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau not. Secara praktis, suku merupakan bukti atau klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan suku atau underlying asset. Next slide. Pengertian suku selanjutnya yaitu merujuk pada Peraturan Bapepam dan LK nomor 9-A-13, di mana suku didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Adapun underlying asset atau objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan suku tersebut diantaranya yang pertama aset berwujud tertentu, yang kedua nilai manfaat atas aset berwujud, yang ketiga jasa yang sudah ataupun akan ada, yang keempat aset proyek tertentu, dan yang kelima kegiatan investasi yang telah ditentukan. Next slide. Dari beberapa rujukan mengenai definisi suku tersebut, dapat disimpulkan bahwa suku adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu yang menjadi dasar penerbitan atau underlying suku. Suku merupakan bagian dari pernyataan kepemilikan atas manfaat suatu aset dan bukan merupakan surat utang seperti obligasi. Adapun karakteristik suku, yang pertama mengenai prinsip dasar. Prinsip dasar suku bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atau suatu aset ataupun proyek. Sedangkan prinsip dasar obligasi merupakan surat pernyataan utang atau insur. Yang kedua, klaim suku yaitu klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik, sedangkan klaim obligasi yaitu emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Mengenai penggunaan dana, suku harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan obligasi, penggunaan dana dapat digunakan untuk apa saja. Untuk jenis penghasilan, suku yaitu imbalan bagi hasil, margin, atau capital gain. Sedangkan obligasi, jenis penghasilannya berupa bunga atau kupon, dan juga capital gain. Untuk underlying asset, pada suku, underlying asset perlu, sedangkan obligasi tidak perlu. Next slide. Selanjutnya mengenai jenis suku. Jenis suku berdasarkan penerbit. Yang pertama suku korporasi yang merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Tujuan perusahaan penerbitan suku yaitu mendapat dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman bank. Yang kedua, suku negara adalah produk surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah RI dan dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjualan di pasar perdana dalam negeri. Yang ketiga, suku daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk jenis-jenis suku berdasarkan underlying asset, yang pertama aset based suku yang merupakan jenis aset atau usaha bisnis yang memberikan alternatif kepada penerbit, akan tetapi tidak untuk asetnya. Tidak terjadi penjualan sepenuhnya dari aset kepada investor untuk memperoleh kepemilikan dari aset, akan tetapi hanya menikmati kepemilikan kemanfaatannya. Yang kedua, aset backed suku
yang merupakan suku yang dijaminkan atas aset real dengan penerbitan yang didasari aset real tersebut. Next slide. Selanjutnya mengenai jenis akad, pembagian suku berdasarkan akad sesuai syariah standar nomor 17 AAO IFI. Yang pertama, suku berdasarkan akad ijarah. Ada aset berwujud, suku kepemilikan aset berwujud, nilainya sama seperti yang telah diterbitkan untuk disewakan. Biasanya, hal tersebut juga diterbitkan pihak institusi keuangan sebagai wakil pemilik aset dengan maksud menjualnya kepada pemegang obligasi syariah. Dengan begitu, kepemilikan aset berwujud pihak kepada pemegang asetnya. Selanjutnya, nilai manfaat. Ada kepemilikan manfaat aset berwujud, di mana jenis ini mempresentasikan kepemilikan pada nilai manfaat asetnya. Jenisnya sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu aset berwujud yang diterbitkan pemilik asetnya dan nilai manfaatnya. Dalam hal ini, keuntungannya berbentuk uang sewa. Yang kedua, kepemilikan nilai manfaat masa depan. Yang ini mempresentasikan kepemilikan seseorang sehingga investor mendapat imbalan dari uang sewa penerbitnya. Jadi, kemudian nilai manfaat merupakan hak pemegang suku. Namun meskipun begitu, mereka juga berbagi kerugian asetnya juga. Selanjutnya yaitu nilai manfaat jasa, yaitu terdapat suku kepemilikan jasa dan suku kepemilikan jasa tertentu, di mana suku kepemilikan jasa umumnya investor akan mendapat uang karena telah menyediakan jasa pada bidang tertentu, seperti pendidikan. Dalam hal ini, pembeli aset berperan sebagai pengguna jasa. Jadi, dana hasil penerbitannya dihitung berdasarkan harga penjualan jasanya. Yang kedua, suku kepemilikan jasa tertentu, di mana jenis ini nilainya sama seperti yang telah diterbitkan untuk masa depan. Jasa yang diberikan bisa berupa untuk pendidikan universitas, dan kemudian investor mendapat uang karena telah menawarkan layanan penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya, bila ditinjau dari segi akad jual beli, suku terbagi menjadi 3 jenis, yaitu suku salam, suku istisna, dan suku murabahah. Di mana suku salam yaitu pihak yang menjadi penerbitnya merupakan penjual barang salam, sedangkan pembelinya adalah seorang pembeli barang. Dana pada hasil penerbitannya merupakan modal barang. Dengan begitu, pemegang suku juga berperan sebagai pemilik barang, di mana kemudian barangnya dijual lewat salam paralel. Yang kedua, suku istina, yang merupakan transaksi jual beli berbentuk objek pembiayaan. Semua cara, spesifikasi, harga, dan jangka waktu penyerahannya ditentukan sejak kesepakatan dibuat. Yang ketiga, suku murabahah, yang merupakan proses jual beli barang di mana keuntungan dan harganya berasal dari kesepakatan bersama antara sebuah pihak. Metode pembayarannya berbentuk cicil atau tunai, sementara proses penyerahan barangnya diberikan sejak awal transaksi berlangsung. Selanjutnya, berdasarkan akad kerjasama, yaitu ada musyarakah, wakalah, mudarabah, mujaraah, mugasarah, dan musakah. Yang pertama, suku musyarakah di sini merupakan bentuk perjanjian untuk menyatukan modal berbentuk uang atau lainnya supaya mendapat keuntungan bersama. Proses pembagiannya juga berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Yang kedua, suku mudarabah merupakan bentuk kerjasama bisa dari dua pihak bahkan lebih, di mana satunya berperan sebagai penyedia modal dan sisanya sebagai tenaga ahli. Keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disetujui bersama, sementara untuk kerugiannya ditanggung oleh penyedia modal sepenuhnya. Selanjutnya, suku wakalah, yaitu pelimpahan kuasa dari pihak pertama ke yang lainnya. Dalam hal tertentu saja, sesuai syariah Islam, penerbitnya nanti akan menjadi wakil, sedangkan pembelinya berperan sebagai pemberi kuasa. Dari sinilah dana dari penerbitannya nanti berasal dari modal investasi. Selanjutnya, suku mujaraah adalah suku berakat mujaraah untuk pembiayaan sektor pertanian. Keuntungan dari pemegang suku berupa hasil panen sesuai dengan kesepakatan di awal.
Selanjutnya suku Musakah yang merupakan suku yang diterbitkan untuk kegiatan irigasi dari dana hasil penerbitan suku. Dan yang terakhir suku Mugarasah yang merupakan suku yang diterbitkan dengan berbasis akad Mugarasah atau agrikultur dalam rangka memobilisasi dana untuk menanam tanaman dan membiayai pemeliharaannya sehingga investor berhak atas bagian dari lahan dan hasil tanamannya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu Sukmawati. Kepada Sukmawati saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh skema suku mudharabah. Yang pertama yaitu emiten membiayai kegiatan usaha. Kegiatan usahanya itu seperti proyek yang dibiayai oleh suku dan kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan, ada biaya-biaya dan laba kototnya. Dan yang ketiga yaitu distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Dan yang keempat yaitu pengembalian modal saat jatuh tempo kepada investor. Emiten menerbitkan suku mudharabah dan investor menyerahkan dana suku mudharabah. Next. Jadi yang kedua yaitu di sini ada contoh suku ijarah untuk perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi. Yang pertama yaitu pengalihan manfaat objek ijarah ke investor. Dan yang kedua itu ada wakalahnya kepada pemberi sewa. Dan yang ketiga itu menyewakan kepada pihak ketiga. Dan yang keempat yaitu pihak ketiga membayar sewa ke pemberi sewa. Kemudian yang kelima yaitu pemberi sewa ada cicilan dan sisa fee-nya itu kepada investor. Next. Kemudian di sini ada reksadana syariah. Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka 27. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal, diinvestasikan dalam portofolio efek, dan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian ada peraturan OJK nomor 19 tahun 2015. Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Next. Kemudian di sini ada perbedaan reksadana syariah dan non-syariah, di mana reksadana syariah yaitu dikelola sesuai prinsip syariah, investasi hanya pada efek syariah dan yang diperbolehkan. Terdapat mekanisme pembersihan harta non-halal atau cleansing. Kemudian dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada reksadana non-syariah, yaitu dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah, investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan, tidak menggunakan konsep pembersihan harta. Kemudian dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Next. Dan di sini ada skema reksadana syariah, di mana yaitu investor menguasakan atau mewakilkan kepada manajer investasi atau akad wakalah kepada manajer investasi dan bank kustodian. Dan dalam transaksi ini ada fee dari investor untuk manajer investasi. Kemudian setelah transaksi tersebut investor mempunyai reksadana. Di sini ada reksadana itu seperti saham syariah, suku korporasi, suku negara atau SBSN, instrumen pasar uang syariah, dan efek syariah lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucapkan kepada Sukmawati untuk materi selanjutnya yaitu Saudari Iska. Kepada Iska saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis reksadana syariah.
Yang pertama itu ada reksadana syariah saham. Di sini itu minimal 80% investasi di saham syariah. Yang kedua ada reksadana campuran, reksadana syariah campuran. Di sini maksimal 79% masing-masing investasi pada efek saham, sukuk, dan deposito. Selanjutnya ada reksadana syariah pendapatan tetap, minimal 80%, sama seperti reksadana syariah saham, yaitu 80% investasi di sukuk korporasi dan SBSN. Dan selanjutnya ada reksadana syariah pasar uang, investasi ke instrumen pasar uang, deposito, sukuk tenor 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana syariah terproteksi, beri proteksi 100% pokok dana jika tidak dicairkan sampai jatuh tempo. Terus ada reksadana syariah efek luar negeri, minimal 51% investasi di efek syariah luar negeri. Selanjutnya ada reksadana syariah sukuk, minimal 80% investasi di sukuk. Dan reksadana syariah indeks mengikuti performa suatu indeks tertentu. Next slide. Jenis reksadana syariah selanjutnya yaitu ada KIK atau kontra investasi kolektif untuk penyertaan diperdagangkan di bursa. Ada reksadana syariah di mana unit penyertaan dapat diperjualbelikan dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, dan reksadana syariah ini memiliki sifat seperti saham. Yang terakhir, reksadana syariah penyertaan terbatas. Di sini menghimpun dana pemodal profesional atau tidak dan tidak penawaran umum, dan terbatas hanya 50 pemodal dengan investasi minimal 5 miliar. Next slide. Selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah. Peraturan OJK nomor 20 tahun 2015, efek beragun syariah berbentuk KIK atau kontra investasi kolektif ini adalah efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Terus akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya ada efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dan merupakan bukti kepemilikan secara profesional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP atau efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi. Selanjutnya, di sini ada peraturan OJK nomor 20 garing POJK 04 garing 2015. Manajer investasi atau MI yang mengelola efek beragun aset syariah ini wajib memiliki DPS yang ditunjuk direksi. DPS ini merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional. Penerbitan efek beragun aset syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DPS MI atau DPS MI manajer investasi atau tim ahli syariah. Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas DPS dan tim ahli syariah menjadi beban manajer investasi. DPS wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan. Laporan disampaikan oleh DPS kepada manajer investasi yang mengelola efek beragun aset syariah. Laporan DPS disampaikan oleh manajer investasi kepada OJK paling lambat akhir bulan ketiga. Next slide. Baik, di sini bisa dilihat sendiri skema dari efek beragun aset syariah yang surat partisipasi. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Tulis Hidayatul Iska. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang manfaat ABL syariah. Yang pertama yaitu origator, di mana ada transformasi aset kurang likuid menjadi likuid. Yang kedua, memperbaiki rasio keuangan dan kecukupan modal atau bank. Dan terus yang terakhir, alternatif sumber pembiayaan yang relatif lebih murah. Dan selanjutnya, manfaat
syariah untuk investor. Yang pertama, return yang relatif lebih baik dibanding tradisional debit. Terus yang kedua, cash flow dapat lebih diprediksi. Terus yang ketiga, wahana investasi yang lebih aman karena adanya credit enhancement. Terus yang keempat, alternatif investasi. Dan manfaat EB syariah untuk pemerintah atau perekonomian yaitu yang pertama, membentuk atau mendorong pergerakan sektor real. Yang kedua, mengurangi risiko perbankan. Yang ketiga, diversifikasi produk pasar modal. Dan yang keempat, multiplier efek dari perputaran dana hasil sekuritisasi aset terhadap penerimaan pajak. Next slide. Baik, di sini ada dana investasi real estate atau dire syariah, di mana dire syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estate, aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi real estate yang dimaksud ini adalah tanah secara fisik dan bangunannya yang ada bangunan yang ada di atasnya. Dan aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate yang tercatat di bursa efek atau diterbitkan oleh perusahaan real estate. Dan perusahaan real estate yang dimaksud ini adalah perusahaan yang kegiatan usaha utamanya di bidang real estate. Next slide. Baik, pengelolaan dire syariah ini berbentuk KIK, yaitu di mana dire syariah ini berbentuk KIK dilarang memiliki yang pertama, pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang berasal dari aset real estate lebih dari 10% dari total pendapatan dire syariah. Dan yang kedua, luas area yang digunakan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal lebih dari 10% dari luas area real estate. Oke, next slide. Jasa syariah pasar modal. Baik, di sini ada penjamin emisi. Oke, udah bisa next slide. Oke, terima kasih. Jadi ada penjamin emisi efek atau underwriter, merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan efek atau securities company yang mengadakan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal bagi kepentingan emiten. Dan di sini ada manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, dan selanjutnya itu jasa syariah online trading system atau SOTS adalah sistem transaksi saham yang secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dan selanjutnya yaitu bank kustodian adalah bank yang bertugas menyimpan efek dan sertifikat-sertifikat berharga. Dan untuk jasa syariah pasar modal selanjutnya itu bank syariah sebagai akun administrasi. Dan yang terakhir yaitu penerbitan daftar efek syariah atau disebut dengan C. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.